adik-adik, sekarang waktunya kita mulai belajar lagi ya. Belajarnya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ajak orang tuamu untuk belajar bersama ya. Ayah dan bunda, melalui tayangan hari ini kita akan dapat membantu anak menstimulasi lingkup perkembangan kognitif, meliputi kemampuan memecahkan masalah sederhana atau mengambil keputusan sehari-hari dengan menggunakan seluruh inderanya, mengetahui konsep perbedaan, mengenali konsep bilangan dan huruf, serta menuangkan perasaan dan pikiran dengan beragam cara. Perkembangan nilai moral, meliputi kemampuan mengenali nilai-nilai kebaikan menurut agama seperti beribadah, berperilaku jujur, menghormati sesama, dan lain-lain. Pandulah anak selama tayangan dengan menyimak cerita sambil berhitung bersama dan menyebut perilaku dalam cerita yang ditayangkan. Sekarang yuk kita belajar dan bermain bersama. Assalamualaikum teman-teman, namaku Diva dan aku Pupus Kanopus. Kali ini kita akan mengajak teman-teman untuk belajar berhitung. Wow, berhitung, aku suka sekali berhitung. Kalau begitu, ayo ikuti aku dan Pupus bermain sambil belajar berhitung. Lihat Diva, itu ada seekor bebek. Hah? Iya Pus, ada seekor bebek kuning. Kelihatannya dia sedang mencari sesuatu. Halo bebek kuning, apa yang sedang kau cari? Aku sedang mencari saudara kembarku bebek putih. Mungkin dia tersesat dan tidak bisa pulang. Aduh, gimana ya dia? Diva, ayo kita bantu mencarinya. Baiklah, kita akan mencari bebek putih yang hilang. Jangan khawatir bebek kuning, kita akan membantu kamu mencari saudara kembarmu bebek putih. Bebek putih keluarlah, bebek kuning mencari. Bebek kuning mencari, di mana kau sembunyi? Datanglah kau kemari. Di mana kau sembunyi? Datanglah kau kemari. Alhamdulillah, kita telah menemukan bebek putih yang hilang. Sekarang jumlah bebeknya ada berapa, Diva? Apakah teman-teman tahu ada berapa jumlah bebeknya sekarang? Benar, sekarang jumlah bebeknya ada 2. 1 bebek kuning ditambah 1 bebek putih. Jumlahnya menjadi 1, 2. 2 bebek. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Terima kasih Diva, Pupus, kalian telah membantu mencariku. Kami pulang dulu ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa bebek. Pus, enaknya kita jalan kemana ya? Nah, kita ke kebun kamu aja. Yuk. Oh iya, di sana kan ada pohon buah. Ayo kita ke sana. Ayo. Aku ingin makan buah. Lihat Pus, kebun buahnya ada di seberang sungai itu. Kita harus menyeberanginya, Pus. Tapi, apakah sungainya tidak banjir? Aku takut ada banjir, Diva. Jangan takut, Pus. Itu kan ada jembatan. Kita akan menyeberangi sungai dengan menggunakan jembatan itu. Hei, lihat Diva. Di jembatan itu ada seekor burung berwarna merah. Cantik sekali ya burung merah itu. Hah? Ada 2 burung yang datang lagi. Mereka berwarna biru.
Jadi, jumlah semua burungnya ada berapa, Diva? 1 ekor burung merah ditemani dengan 2 ekor burung biru. Apakah teman-teman tahu jumlah burungnya sekarang? Ayo kita hitung sama-sama. 1 burung merah ditambah dengan 2 burung biru. Jumlahnya menjadi 1, 2, 3. Jumlahnya menjadi 3 ekor burung. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Wow, burungnya terbang, Diva. Mungkin mereka mau mencari makanan, Pus. Makan? Aku jadi lapar, Diva. Sabar dong, Pus. Sebentar lagi kita sampai di kebunku. Lihat, Pus. Subhanallah. Ada 2 kupu-kupu cantik yang sedang bermain di taman bunga. Warnanya indah sekali. Hei, di sebelah sana juga ada, Pus. Ada 2 kupu-kupu juga. Iya, Diva. Lihat, warnanya bagus sekali. Subhanallah. Di sini ada 2 kupu-kupu dan di sana ada 2 kupu-kupu. Berapa ya jumlah semua kupu-kupu yang ada? 2 kupu-kupu ditambah 2 kupu-kupu, jumlahnya menjadi 1, 2, 3, 4. Ya, benar, 4 kupu-kupu. Jumlahnya ada 4 kupu-kupu. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, sekarang kita sudah sampai, Pus. Alhamdulillah. Ayo, sekarang kita ambil buahnya. Aku akan mengambilkan buah untuk kamu. 1, 2, 3. Aku hanya bisa mengambil 3 buah apel merah. Pohonnya terlalu tinggi. Ayo kita ambil buah di pohon sebelah sana, Diva. Pohonnya tidak terlalu tinggi. Lihat, Pus, apelnya berwarna hijau. 1, 2. Aku bisa mengambil 2 buah apel hijau dari pohon ini. 1, 2. Dari pohon sebelah sana, Diva memetik 3 buah apel merah. Dan dari pohon ini, Diva memetik 2 buah apel hijau. Jadi, jumlah seluruh buah yang dipetik Diva berapa ya? Apakah teman-teman tahu jumlah buah yang aku petik? 3 buah apel merah ditambah 2 buah apel hijau. Jumlahnya menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Alhamdulillah, ayo hitung bersama. 1, 2, dan 3, kita hitung semua. Alhamdulillah, ayo hitung bersama. Jadi anak pintar. Hip hip hooray. Ye ye ye, aku bisa. Alhamdulillah, ayo hitung bersama. 1, 2, dan 3,
adik-adik, senang sekali Paman Giri bisa ketemu lagi dengan adik-adik di program Dongeng Kanal KPK. Anak-anak Indonesia adalah anak-anak yang berani, jujur, dan hebat. Kali ini Paman Giri akan bercerita. Dan Paman Giri akan mengajak adik-adik untuk jalan-jalan ke sebuah istana yang sangat indah. Nah, di dalam istana tinggallah raja dan ratu yang memerintah negeri itu, dan juga termasuk para pengawal kerajaan, dan juga ada orang-orang yang bertugas di dapur istana. Siapa mereka? Mereka adalah koki istana yang khusus membuat masakan yang akan disajikan untuk raja dan ratu di istana. Adik-adik, koki istana ini sudah mulai tua usianya. Dan dia mulai berpikir untuk mengajarkan penerusnya menjadi koki istana yang akan membuat makanan untuk disajikan bagi raja dan ratu. Ada seorang koki yang bernama Angga. Dan koki istana mengajarkan kepada Angga semua masakan yang akan disajikan, termasuk juga dengan resep rahasianya. Angga akan menjadi koki penerus yang akan menjadi pemimpin dapur istana. Nah, Angga mendapatkan sesuatu yang sangat rahasia diberikan dari koki istana kepadanya, yaitu sebuah spatula ajaib. Adik-adik tahu spatula? Spatula itu adalah alat untuk membuat masakan di dapur istana. Nih ya, Paman Giri akan ambilkan spatula ajaib ini dengan cara yang ajaib pula. Oke? Spatula ajaib. Ini spatula namanya, ya. Ini yang akan dipakai untuk memasak yang ada di dalam dapur istana. Nah, adik-adik, Angga merasa dengan spatula ajaib yang diberikan dari koki istana, dia memiliki kepercayaan diri untuk bisa memasak makanan bagi raja dan ratu dengan lezat. Kepercayaan dirinya ada pada spatula ini. Adik-adik, pada saat Angga kemudian menjadi calon penerus koki utama di istana, ada seorang asisten koki yang merasa iri. Dia kemudian akan mengalahkan Angga dengan cara apa? Dengan cara mencuri spatula ajaib ini dari Angga. Bagaimana caranya? Tiba-tiba spatula ajaib milik Angga hilang, adik-adik. Itulah yang terjadi pada Angga. Dia merasa sedih dan merasa kehilangan semua kemampuan memasaknya. Spatula ajaib milik Angga, koki yang akan menjadi koki utama istana, hilang karena dicuri oleh seorang asisten koki kerajaan yang merasa iri. Adik-adik, Angga yang mendapatkan spatula ajaib dari koki seniornya merasa mulai saat itu dia kehilangan kemampuannya untuk bisa memasak dengan benar. Dia juga merasa tidak percaya diri untuk membuat makanan yang lezat yang akan disajikan bagi raja dan ratu. Nah, pada saat itu datanglah koki utama istana yang dulu memberikan spatula ajaib ini kepada Angga. Angga merasa sedih. Koki utama, aku kehilangan spatula ajaib darimu. Jadi aku tidak bisa lagi membuat makanan dengan baik dan memasak makanan lezat buat raja dan ratu. Tiba-tiba koki utama istana tertawa.
Ketahuilah Angga, sebenarnya kemampuan untuk bisa menyiapkan makanan yang lezat dan juga masakan yang enak untuk raja dan ratu bukan karena spatula ajaib, tapi karena ketekunanmu dan kemauanmu untuk belajar membuat dan mempelajari semua resep istana ini sekian lama. Bukan karena spatula ajaib. Oh, Angga tersadarkan. Kalau gitu sebenarnya dia tidak pernah kehilangan kemampuannya menyiapkan makanan yang lezat untuk raja dan ratu. Dan sejak saat itu pun Angga menjadi koki utama istana yang boleh menyiapkan makanan juga untuk para tamu kerajaan. Sedangkan asisten koki istana yang mengambil spatula ajaibnya semakin bingung. Aku mencuri spatula ajaib, tapi kok dia tidak kehilangan kemampuan memasaknya? Karena adik-adik, kalian juga harus menjadi orang yang percaya diri. Angga menjadi pandai memasak, sekali lagi bukan karena spatula ajaib, tapi karena kemampuan dan kemauan kuatnya untuk belajar dengan tekun. Nah, itulah juga sifat anak-anak Indonesia yang sama dengan kalian. Harus mandiri, tidak bergantung kepada sesuatu yang lain. Karena kalian adalah anak-anak Indonesia yang berani, jujur, dan hebat. Sampai ketemu lagi dengan Paman Geri, adik-adik. Ayah Bunda, video-video tadi dapat Ayah Bunda gunakan untuk menstimulasi aspek-aspek perkembangan Ananda secara simultan atau tidak terpisah satu sama lain. Contohnya, Ayah Bunda dapat berdialog dengan Ananda mengenai isi video, apa yang Ananda sukai, dan kegiatan apa yang ingin dilakukannya bersama Ayah Bunda setelah menonton video. Ayah Bunda dapat meminta Ananda mengekspresikan lewat cerita, gambar, gerakan, dan sebagainya. Ayah Bunda juga dapat meminta Ananda membantu perencanaan dan persiapan kegiatan yang akan dilakukan bersama. Alangkah baiknya jika kegiatan melibatkan gerak fisik, memberikan pengalaman baru dan juga rasa senang bagi Ananda. Setelah tayangan, ajak anak menghitung spatula, sendok, garpu, atau peralatan yang ada di dapur. Minta anak membuat kelompok jumlah benda yang banyak dan sedikit. Berikan motivasi pada anak untuk selalu bersemangat dan tekun dalam beraktivitas. Adik-adik ingat selalu rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi!